Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan saya Fitri Amalia Ramadhani sebagai moderator, yang kedua Andi Muhammad Tren Ishak, yang ketiga Sahabuddin, yang keempat Asrul Amirullah, yang kelima Asra Mubaraka, dan yang terakhir Muhammad Rifki Pramana. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Baik, di sini ada gambaran kebutuhan anggaran awal modal. Nah, pertama itu ada biaya investasi. Biaya investasi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset yang tetap dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha. Nah, yang kedua di sini yaitu ada biaya operasional. Biaya operasional adalah pengeluaran rutin yang terjadi selama operasional bisnis untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan menghasilkan produk atau jasa. Nah, yang ketiga di sini yaitu ada biaya pemasaran dan promosi. Biaya pemasaran dan promosi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada target pasar dan meningkatkan penjualan. Nah, kemudian yang keempat di sini itu ada biaya tak terduga. Biaya tak terduga adalah pengeluaran yang tidak dapat diprediksi atau direncanakan sebelumnya. Perencanaan keuangan. Nah, yang pertama itu pengertian finansial primer atau perencanaan keuangan. Yang kedua yaitu bentuk perencanaan keuangan, dan yang ketiga di sini itu ada langkah-langkah perencanaan keuangan. Baik, pengertian finansial planner atau perencanaan keuangan. Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran atau kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dua aspek penting dalam perencanaan keuangan. Yang pertama itu perencanaan uang tunai, meliputi persiapan dari penyusunan budget kas perusahaan. Yang kedua itu perusahaan laba. Perencanaan laba perusahaan dibuat dalam bentuk laporan keuangan performa. Kedua hal tersebut tidak hanya berguna bagi perencanaan keuangan internal, tapi juga dibutuhkan bagi pemberi pinjaman baik sekarang maupun yang akan datang. Baik, selanjutnya bentuk perencanaan keuangan. Pertama, neraca. Kegunaan dari neraca menurut Keesow dan Wei Gen adalah untuk yang pertama, perhitungan tingkat pengembalian. Yang kedua, pengevaluasian struktur modal perusahaan. Yang ketiga, penilaian likuiditas dan fleksibilitas dari keuangan tersebut. Laporan laba rugi. Perhitungan laba rugi membantu pemakai laporan keuangan untuk meramalkan arus kas masa depan dalam beberapa cara yang berbeda. Terdapat dua manfaat dari laporan laba rugi. Yang pertama, investor dan kreditor dapat menggunakan informasi pada perhitungan laba rugi untuk mengevaluasi prestasi masa lalu perusahaan. Yang kedua, perhitungan laba rugi, yaitu membantu pemakai untuk menentukan risiko atau ketidakpastian dari tidak mencapainya kas tertentu. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan keuangan. Yang pertama, merencanakan keuangan. Merencanakan keuangan adalah merumuskan formulasi terhadap tujuan jangka panjang, dapat berupa tujuan untuk dapat tumbuh menjadi perusahaan tingkat nasional maupun internasional. Nah, yang kedua, formulasi dari politik keuangan. Formulasi ini akan menjadi pedoman dari segala kegiatan bisnisnya, dan dalam perencanaan keuangan hal ini sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu pembentukan prosedur, dimaksud untuk menciptakan koordinasi yang baik dari aktivitas yang saling berhubungan sehingga tidak bertabrakan dan saling melempar tanggung jawab. Yang keempat dan yang terakhir adalah mengusahakan fleksibilitas. Keadaan ekonomi saat ini berada dalam keadaan yang dinamis dan selalu meningkat. Oleh karena itu, manajemen harus selalu mempersiapkan adanya fleksibilitas.
Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.